Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatibus shalihah. Nahmaduhullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukrih ala jami'in ni'amal 'azimah, ni'matul iman wa ni'matul islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'd. Ibadallah hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap keriduan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah iradah Allah taala kita masih diberikan kemampuan ringan langkah menuju tempat ibadah. Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk terus-menerus mengumpulkan pahala terbaik ya bagi kita hingga di tahun baru Islam ini kita alhamdulillah masih diberikan masa aktif, belum habis masa aktif kita, maka marilah pergunakan masa aktif kita ini dengan sebaik-baiknya dan dengan bermakna, makna yang sebenar-benarnya, makna yang akan menjadikan kita menjadi kuntum khairu umat, kalian manusia terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Dikarenakan ta'muruna bil ma'ruf, kita tetap berada dalam istiqomah menyuruh yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita pun berusaha mencegah dari kemungkaran wa tu'minuna billah, dan kita tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan dalam ayat itu kita dapat memilikinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita ungkapkan oleh kita, semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat, sosok manusia yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya hidayah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu keutamaan Muharram kita ketahui ya. Salah satunya di dalam hadis riwayat Muslim, yakni saum Asyura yang akan kita hadapi ya. Saum Asyura, saum sunat di bulan Muharram itu sangat dianjurkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saum yang paling utama setelah Ramadan adalah saum bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini kita selaku umat Rasul dianjurkan untuk memperbanyak saum pada bulan mulia ini, terutama pada hari ke-10 Asyura ya, yang disebut dengan saum Asyura.
Saum Asyura dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan saum hari Asyura, lalu beliau menjawab, saum Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Jadi motivasi ya kita saum Asyura itu supaya kita mendapatkan ampunan Allah selama setahun yang telah dilewatkan. Berarti hari Selasa. Hari Selasa. Sekarang Rabu, 1 minggu lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, pas 7 hari lagi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakannya, insya Allah. Insya Allah. Apa saja tentu dalam mengisi tahun baru ini memang bukan hanya tahun, detik-detik pun ini baru. Sehingga waktu berkata ana khalqun jadid, atau waktu aku adalah makhluk yang baru. Jadi tidak akan pernah sama ya. Waktu demi waktu itu, karena detik jam pun tidak pernah berhenti. Bahkan detak jantung kita pun tidak akan pernah berhenti kecuali saat bersin. Ya, bersin. Jadi bersin itu sekian detik berhenti itu. Maka kenapa setelah bersin harus mengucapkan alhamdulillah. Berdetak kembali, insya Allah. Itu langsung eureun. Begitu bersin langsung eureun ya, innalillahi. Maka oleh karena waktu ini ya harus betul-betul bermakna, waktu ini harus betul-betul menjadi sesuatu yang tidak sia-sia, bahkan menjadi menjadi suatu kegembiraan dengan diberikannya kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ketika mengisi waktu demi waktu itu ya, disertai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beristighfar, bertobat. Karena memang seseorang hijrah itu harus diawali dengan ya pengampunan, memohon ampunan. Sehingga perintahnya wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Jadi hijrah itu ya kita mengawalinya dengan memohon ampunan kepada Allah, sehingga korelasinya dengan hadis tadi ya, kita beramal untuk diampuni dan kita pun berucap ingin diampuni. Jadi amal itu kan perbuatan. Ketika zikir itu adalah ucapan. Nah, sehingga upami saur Sunda mah tekad ucap lampah teh kan, jadinya selalu berada dalam ya petunjuk Allah. Mari kita awali ya sebagai mukadimah, hijrah
harus diawali dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 11 ayat 3 kita buka. Ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan benar tobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik padamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab. Sadaqallah. Ya. Perintah beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Ini awal dari menjalani tahun yang baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani aktivitas sehari-harinya beliau memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Bahkan setiap beliau akan berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa kifarat majelis. Jadi ketika berdiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Dengan beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam ayat ini supaya hidup kita diberikan kenikmatan mata'an hasanan, sehingga dari tahun ke tahun teh nikmatnya hirup teh gitu. Walaupun memang orang-orang yang telah diberi nikmat kan alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, wassiddiqin, orang-orang yang benar dan membenarkan, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, kemudian iwassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi empat golongan manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang senantiasa
beristighfar dan bertobat. Para nabi jelas beristighfar dan bertobat walaupun telah dimaksum, tapi tetap saja para nabi melakukan pengistighfaran, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta kebenaran pun memohon ampunan kepada Allah. Para syuhada pun sama memohon ampun kepada Allah. Orang-orang yang soleh pun tetap berada dalam ampunan. Jadi ingin diampuni. Nabi yang ulul azmi, nabi yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Satu yang aku inginkan, kata Nabi Ibrahim, supaya aku diampuni dosa di hari kiamat. Hiji ini hampura. Karena begitu besar, ya, begitu besar faedah daripada memohon ampun dan beristighfar, yaitu Allah berikan nikmat. Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan adalah mati, kematian. Kemudian Allah akan mengganti, ya, dengan beristighfar dan bertobat. Kemudian dilanjutkan dengan amalan-amalan soleh, maka Allah akan menjadikan orang itu diganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan, kejahatannya dengan kebaikan. Surat Al-Furqan surat 25 70 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Sadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Shadaqallahul azim. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat, kemudian beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Banyak orang-orang yang ya tadinya buruk, jahat, tapi begitu dia bertobat, benar-benar bertobat, dan tobatnya diiringi dengan amal-amal yang soleh, maka kita akan melihat perubahannya. Karena yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah yang menggantinya. Kejahatan-kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebaikan.
dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak sedikit orang-orang yang tadinya buruk, orang-orang yang tadinya jahat, tetapi dia bertobat kemudian jadi baik karena diganti oleh Allah. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Jadi di awal tahun baru ini perbanyak istighfar, maka dengan amalan-amalan kita ya tadi saum sunat, Asyura yang akan kita hadapi ini hari Selasa insya Allah ya 10 Asyura, hari Syariat Muslim tadi menyebutkan ya akan menghapus dosa setahun yang lalu. Ujian cobaan lagi graso kayak poe Salasa teh. Aya Nubuh kayaknya darata. sopos. Oh iya daharun udah darata. Prepare atuh ti poe Senin keneh oge. Asyura tasi'ah heula tasi'ah. Paminiat mah tasi'ah. 2 hari ya. Nya. Tasi'ah Asyura. Karena memang ada hadis ya Rasulullah akan saum cenah nanti di tanggal 9-nya pek teh kabujeng pupus. Ya. Banyak riwayat bahwa Muharram ini banyak keutamaannya. Makanya beristighfar, bertobat, beriman dan beramal. Termasuk amalan-amalan yang akan menghantarkan kita kepada ampunan-ampunan Allah. Amalan-amalan tadi ya, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib. Amalan-amalan yang akan menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 4 amalan yang jika manusia amalkan maka dakhalal jannah bi ghairi hisab. Dakhalal jannah bi salam, maksudnya selamat. Tanpa aya hisab, tanpa aya naon deui. Ya langsung aja dilebetkeun cek Rasul teh. Yang pertama kata Nabi absus salam. Senantiasa menyebarkan salam, keselamatan. Doa, ngadoakeun gitu nya, ngadoakeun salamet. Pan assalamualaikum teh ngadoakeun salamet. Absus salam, senantiasa mengucapkan salam. Berarti mendoakan keselamatan. Kemudian wa'id amut ta'am, memberikan makanan. Sebab dalam ayatnya juga fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum orang-orang yang ya tidak memberikan kepada atau tidak menganjurkan makan, tidak memberikan makanan kepada ta'amil miskin. It'amut ta'am, memberikan makanan jika nu teu pira atuh da paparin tuangan teh, tapi begitu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, eta teh aduh ya ibaratnya kita kan saum contoh ya to saum teh teu kabayang ibarat tuang naon kan gitu ari nu miskin mah. Kemudian tiba-tiba ada yang memberikan makanan tuh. Jadi katarimakeun lah gitu. It'amut ta'am. Kemudian yang ketiga wasilatul arham, menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang keempat as-salatu bilaili wan nasu biniyam. As-salatu laili wan nasu biniyam. Salat malam ketika manusia sedang tidur. Dari jangan babari atau nu opat teh, da praktek nama geuningan. Itu aja. Jadi memang perbaiki amalan-amalan di setiap tahun itu bukan isapan jempol, ya. Untuk terus memperbaiki terus perbaikan. Dan memang kalau kita ingin ada perbaikan terus, hanya 3 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni imannya, amal soleh, iman kepada Allah, kemudian beramal soleh, kemudian mengimani Quran.
Karena ketika kita mengimani Quran, berarti ya kita akan paham apa yang harus diamalkan dan mana yang harus dijauhi. Kita ulang kembali surat 47 ayat kedua, 47 ayat 2 supaya hafal bahwa dengan iman, dengan amal, dengan beriman kepada Quran itu akan mampu menghapus dosa dan memperbaiki keadaan kita. Ayat 2. 47 ayat 2, maaf. 47 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sadaqallah. Kita perlu perbaikan terus ya dari tahun ke tahun hingga masuk kepada ya fase di mana fase kita akan ya lama-lama akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, posisinya berada dalam ampunan dan perbaikan. Sebab dengan teguhnya keimanan kita, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian wa amilus sholihat, membuktikan dengan amal-amal soleh, wa amanu, dan beriman pula bima nuzzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran Al-Karim, wa huwal haqqu min rabbihim, Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Kaffaro anhum, kaffaro itu penghapus, kaffaro itu penutup, kaffaro yukaffiru kufron. Nah, orang-orang yang kufur itu menutup apa? Menutup kebenaran. Jadi kupur. Al-kufar itu petani yang menutup biji-bijian. Kufron, kekufuran, berarti penolakan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum, berarti pengingkaran terhadap nikmat, berarti nutupan kenikmatan ti Allah. Terus diberi nikmat tapi ditutup-tutupi, maksud apa? Tidak disyukurinya. Maka pantas kata Rasul, dalam kehidupan ini kalau seseorang meremehkan nikmat, itu akan terlihat ketika kata Nabi,
tidak mampu memperhatikan segi kehidupan dunia itu di bawah kita. Maka kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah oleh kalian orang-orang yang asfala minkum, lebih rendah kehidupannya daripadamu. Asfala minkum, dari kalian. Ya, asfal kan lebih rendah. Asfala sapilin. Tsumma radadnahu asfala sapilin. Baik kan asfal teh di handap. Jeung hideung deui. Ya, kemudian ya terus diinjak. Aspal itu terus diinjak. Ya, aspal teh bahasa Arab, aspal teh Pak. Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat dalam urusan dunia itu fawqakum, di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tajdaru nikmatallah alaikum. Karena yang demikian itu akan menganggap ringan, menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Lamun ningali ka saluhureun gitu. Upami ningali ka sahandapeun mah selalu bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang mah kanu mobil, batur mah kanu motor. Cek kanu motor, alhamdulillah. Pan teh ningali sing sahandapeun. Alhamdulillah, urang mah kanu motor, batur mah ngagoes. Waheo. Cek nu kanu sapeda, alhamdulillah, batur mah gagidig leumpang. Cek nu gagidig, alhamdulillah, batur mah engkle-engklean, potong sukuna. Cek nu potong sukuna, alhamdulillah, aya kene suku. Batur mah gogorolongan make sepatu roda, make kursi roda. Cek anu make kursi roda, alhamdulillah, hirup kene. Cek nu hirup, alhamdulillah, teu maot. Cek nu maot, terus bersyukur. Ta eta aspal teh ka sahandapeun urang teh alhamdulillah. Tungkul kajuku tangah kasadapan. Ulah tungkul kanu paculeun tanggah kanu sadapeun. Cenah bahasa Sunda mah. Jadi teh palebah naon? Palebah hirup teh. Ulah haben we tungkul kanu paculeun maksudna mah kanu pagawean we tuluy. Ulah tanggah we kanu sadapeun. Da sadapeun oge maksudna mah gula, pigulaeun. Itu disadape nanaon. Tah ieu ya seueur disadap teh nya. Kapungkur mah jadap teh nyadap. Ieu. Hahang. Nama disadap teh HP. Itu. Jadi yang digarisbawahi adalah tadi kata-kata di dalam kalimat terakhirnya. Fahuwa an la tajdaru nikmatallah alaikum. Karena ketika kita melihat status sosial lebih tinggi itu akan menganggap remeh. Tuh tinggali istrina pamimpin. Tuh tinggali istrina palet. Jadi ditinggali itu terus batu. Batu rumah bapana geus meuli itu, meuli ieu ari urang, kieu keneh, kieu keneh. Bapana. Eta we senjata urang bawah deui. Sing salabar we. Oh cenah apan atuh ngaran-ngaranna oge tahun baru pan urang teh kudu aya peningkatan kitu nya. Kudu aya naon? Kudu aya perubahan atau haban wae kieu. Tapi dari palebah salaki nu baru mah hanya istri nu baru, suami yang baru, anak yang baru, itu bisa gitu. Artinya tos dibatasi. Artinya ya kita
Yang baru itu adalah naon teh lah, energi benernya, kekuatan yang baru, motivasi yang baru, semangat yang baru gitu benernya. Itu. Sehingga kita mampu ada perbaikan demi perbaikan. Kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan di bulan Muharram, ini ada beberapa kategori. Jadi menurut orang-orang Syiah, cenanya Muharram adalah hari meratap, cek namanya hari bersedih dan waktu berkabung. Mereka membuat ritual melukai diri untuk meratapi kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut orang Kejawen, Muharram atau Syuro adalah bulan yang penuh mistik, bulan keramat, bulan nyadren, naon nyadren? Ngaduse keris, ngibakan keris. Dan seterusnya. Jadi kebanyakan kaum Kejawen tak mau menikahkan anaknya dan membuat walimah di bulan yang dianggap keramat. Wah, haram. Nah, kemudian menurut sebagian kaum pergerakan, Muharram adalah bulan introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tadalilna teh. Jadi perhatikan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok akhirat. Jadi dari sekarang harus mempersiapkan diri. Jadi itu menurut sebagian kaum pergerakan. Muharram adalah bulan introspeksi dan evaluasi diri. Maka mereka menyongsong bulan ini dengan membuat hal baru, yaitu kegiatan kumpul bersama di malam tahun baru Hijriah yang dinamakan mabit, malam iman dan takwa. Sebagian ada yang memplesetkannya menjadi mabid, cenanya malam bid'ah, cenah. Nu bener. Mabid malam bina iman takwa, ada mabid malam bid'ah. Kita orang-orang pergerakan, maksudnya ya bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Bukan bergerak stagnan, bukan bergerak kieu jeung kieu gitu. Tapi bergerak ke arah yang lebih baik, sehingga kita bergerak berarti kita beramal. Sehingga amalan-amalan yang akan menghantarkan hidup yang baik. Man amilas solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amalan, kemudian amalan itu diamalkan oleh min dzakarin, baik laki-laki au unsa maupun perempuan, wa huwa mu'min, mereka berada dalam keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu yang kita harapkan. Dengan amalan-amalan orang hidup ada dalam keadaan yang baik gitu. Mari kita buka kembali ya. Kita renungkan kembali ayat itu. Surat 1697. 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallah. Ya, kita berharap dengan terus bergantinya tahun demi tahun, ya. Kemarin 1445, sekarang 1446. Kita berada dalam amal-amal soleh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini berjanji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik, bahagia, sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak bagi hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengamalkan amalan-amalan soleh, yaitu segala amal yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam Al-Hadis, sedang hati mereka pun dengan penuh keimanan. Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah ibn Amr, anna Rasulullah SAW qala qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu rahu Ahmad. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup dan menerima dengan senang hati atas pemberian Allah. Qanaah, senang hati atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia ini adalah suatu kehidupan di mana jiwa manusia memperoleh ketenangan dan kedamaian karena merasa kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji Allah, tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Nah ini ya, jadi rela menerima atas takdir seperti yang dialami sekarang oleh orang-orang Palestina. Nah orang-orang Palestina maknya tengah malkan ayat iya, ya, amila solihan min dakarin au unsa. Tapi takdirnya harus berperang. Takdirnya harus digenosida. Takdirnya harus dibantai. Takdirnya harus dihancurkan. Takdirnya menghadapi wah udahlah, mau kuat jika orang maunya atau saya menyerah. Tapi mereka terus berjuang terus. Bukan berarti mereka tidak merasakan kelezatan iman. Justru itulah kelezatan iman. Jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji-janji Allah. Tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi. Nah iya, jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi. Cuma maksudnya jiwa ini bebas dari perbudakan benda-benda duniawi. Nah gitulah, itu disibukkan ku perkara-perkara. Jadi ya oke lah, kalau dulu memang orang teh
sancan lebat cahaya hidayah Allah mah gelisah wae hidup teh nya. Aduh kumaha. Gus Quran lebat mah aku mah behna we. Tak eta Pak. Luar biasa nak. Ku Quran teh. Ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Di kapungkur mah teu acan dugi teh hidayah teh kanu hate teh. Sehingga urusan-urusan dunia teh ya tidak terbebas dari perbudakan benda-benda dunia. Hanya tertuju kepada Allah yang Maha Esa serta mendapat limpahan cahaya hidayah darinya. Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala yang diperuntukkan baginya. Karena ia mengetahui bahwa rizki yang diterimanya itu adalah hasil dari ketentuan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelak di akhirat dia akan memperoleh balasan pahala yang besar dan paling baik dari Allah karena kebijaksanaan dan amal soleh yang telah diperbuatnya serta iman yang bersih yang mengisi jiwanya. Tentu itulah harapan kita semua. Jadi amal yang bisa diandalkan oleh kita, walaupun memang dalam hadis disebutkan bukan amal yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, tetapi rahmat Allah. Ya. Tapi tetap amal itu akan mengetuk rahmat gitu maksudnya mah. Dengan amalan-amalan kita itu akan mampu mengetuk ya, mendobrak supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun. Sehingga kemarin bahasannya adalah rahmat Allah begitu luas. Kasih sayang Allah begitu besar. Bahkan khairun mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu dunia. Lebih baik daripada dunia. Khairud dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh karena itu wajar ya kalau kita setelah paham terhadap Al-Quran, ya bukan berarti menafikan dunia, ada orang masih kena hidup di alam dunia gitu, butuh. Tapi tidak diperbudak eta hungkul. Jadi enjoy we aya mah gitu. No dari udag-udag oge gitu keneh dunia teh gitu ya. Ending nama. Karena banyak contoh orang-orang yang mengejar terus. Kalau tidak yakin terhadap takdir mah aduh anggar we. Hese-hesenya kolakeun budak. Ya. Pikeun ka mungkin kalau dihitung wah, habis miliaran. Tapi begitu takdirnya harus valid gitu kan ya kumaha. Itu. Nah itulah alur kehidupan masing-masing orang itu pasti ya. Tapi tetap endingnya kita harus berharap ya kebahagiaan yang hakiki. Ya, yakni kebahagiaan di akhirat kelak adalah puncak kebahagiaan yang hakiki, yang bahagia yang sebenar-benarnya. Makanya kunaon pola dalam Al-Qur'an, pola dalam petunjuk-petunjuk Allah itu polanya adalah kalau mau nikmat hidup tadinya istighfar, taubat, itu kan pola Quran. Itu beramal cenah. Ya, sehingga akan bahagia. Kalau belum paham seolah-olah maknya ku istighfar jeung ku ieu bisa senang, bisa tenang. Ya, kalau belum merasakan. Tapi kalau sudah merasakan, benar. Shadaqallah, maha benar Allah. Begitu kita menyatakan shadaqallah, maha benar Allah. Benar Allah teh sok jalankeun, sok buktikeun. Karena tetap saja bermuara kepada keimanan bagi mereka yang beriman, mengimani Quran. Karena memang dalam Quran surat 45 ayat 20
Itu bagi kaum yang meyakini, kalau tidak yakin ya hampura. 45 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, sadaqallah. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Bisa karasa soteh dah kerdu yakin. Bisa bener. Ya. Sehingga dia menyatakan sadaqallah teh benar apa yang telah difirmankan Allah. Sebab bagi kaum yang meyakini benar ketenangan jiwa ini akan didapat gitu, ketika sesuai dengan petunjuk. Karena ya sesuai dengan amal solehnya, kembali kepada dirinya. Sebagai penutup di ayat 15-nya kita baca. Ayat 15-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan falinafsi. Man amila sholihan falinafsi. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون. Sadaqallahul azim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa tiap-tiap orang akan mendapat balasan masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Maka barang siapa di antara hambanya mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, maka hasilnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Ia akan memperoleh tempat kembali yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, barang siapa yang mengingkari perintah-perintahnya dan tidak menghentikan larangan-larangannya, maka akibat buruk sebagai balasan perbuatannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Ia akan mendapat tempat kembali yang buruk, hina, dan azab yang sangat berat di dalam neraka. Pada akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa hanya kepada Allah dikembalikan semua makhluk, tidak kepada yang lain. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima keputusan yang adil dari Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang berseri-seri wajahnya kegirangan karena ia akan bertemu dengan Allah yang selalu diharapkan selama hidup di dunia ini. Mereka yakin bahwa Allah mengasihi hambanya yang tabah, sabar, dan selalu tunduk dan patuh kepadanya. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang bermuka muram karena hatinya penuh ketakutan dan penyesalan. Mereka takut menemui Allah karena akan menerima kemurkaannya serta akan merasakan siksa yang sangat pedih di
di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang berupaya untuk tetap istiqomah berada dalam amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah, ya, semoga surga yang penuh dengan kenikmatan kita peroleh dan kita menjadi penduduknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita hijrah, kita berpindah dari perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah menuju perbuatan-perbuatan yang berfaedah dan manfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.